Selamat sore buat kita sekalian. Selamat menyambut Jumat Agung, yaitu hari kesengsaraan, hari kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus kita dari setiap semua dosa yang kita lakukan. Mari jemaat Tuhan sekalian, mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Mari kita membuka lebih dahulu dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Yang pertama kita melihat di dalam kitab Roma 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berikutnya saya ingin mengajak kita membuka bagian firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Tema umum kita Gereja Kemah Injil Indonesia yaitu kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Dan pada sore hari ini saya memberikan tema kecil buat kita sekalian, yaitu karya penebusan yang sempurna. Karya penebusan yang sempurna. Jemaat Tuhan dikasih dalam Kristus, berbicara tentang karya biasanya adalah suatu keberhasilan seseorang. Suatu keberhasilan seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, atau ketika ia diberi suatu tanggung jawab dan ia berhasil mengerjakannya. Namun kita melihat berbicara tentang karya penebusan Kristus yang sempurna. Jemaat Tuhan sekalian, karya penebusan Yesus atau Kristus yang sempurna, yaitu Kristus Tuhan harus rela merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia sebagai Allah menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia, bahkan ia menjelma menjadi manusia, yaitu manusia, dan mengambil posisi manusia yang paling hina. Bukan hanya yang paling hina, bahkan ia juga mengambil posisi, yaitu mati di atas kayu salib, yaitu tempat kematian yang paling hina. Dan bahkan setelah itu ia juga harus mengalami kematian selama 3 hari. Dan setelah itu baru ia bangkit mengalami suatu kemenangan. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita mengukur suatu karya apabila suatu keberhasilan kita terus naik dan naik. Tetapi kita belajar dari Yesus, belajar dari Allah kita yang menjelma menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib. Ia datang sebagai manusia, ia menyelamatkan manusia, bukan datang sebagai Allah, bukan mengutus para malaikatnya, tetapi ia datang sebagai manusia, bahkan menempatkan diri manusia yang paling hina, mati di atas kayu salib. Pada sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dalam karya penebusan, kebenaran apa yang dapat kita temukan. Mari kita melihat yang pertama, yaitu tentang penderitaan dan tentang keagungan Kristus. Tentang penderitaan dan tentang keagungan Kristus.
kita dapat melihat 1 Petrus yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-18, di sana dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Lalu dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita melihat dalam parikop yang kita baca tadi, Rasul Petrus ia memulainya, yaitu ia memulainya dengan penderitaan Kristus. Setelah itu dia mengakhiri perikop ini dengan keagungan Kristus. Dalam bagian ini kita dapat melihat, yaitu Rasul Petrus, dia mengawali beritanya, kalimatnya, suratnya di sini, yaitu diawali dengan kematian dan diakhiri dengan kebangkitan. Bagian perikop ini, Rasul Petrus berbicara tentang berita tentang penebusan Kristus, yaitu pada bagian pertama dalam ayat 18 dan bagian terakhir ayat 21 dan 22, yaitu diawali dengan kematian, diakhiri dengan kebangkitan. Diawali dengan penderitaan, diakhiri dengan keagungan. Diawali dengan kepedihan, diakhiri dengan kematian. Ini gaya tulisan atau struktur tulisan Rasul Petrus dalam suratnya ini, yaitu dia memulainya dengan penderitaan, dengan kematian Kristus, lalu dia mengakhirinya dengan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbicara tentang diawali dengan kematian, diakhiri dengan kebangkitan. Kristus dalam penebusan, dalam menebus dosa kita, menebus dosa manusia, dia harus mengalami kematian, lalu dia mengakhirinya dengan kebangkitan. Dia mengawali dengan berbagai penderitaan. Penderitaan secara jasmani, terlebih penderitaan secara mental harus dia alami. Dia diolok, dia dihina, dia diludahi dan sebagainya. Semuanya itu akan membuat batinnya menderita, tetapi diakhiri dengan keagungan. Dikatakan juga diawali dengan kepedihan. Dia harus dicambuk, dipukul dan sebagainya, diseret. Namun mengakhirinya dengan kemuliaan. Inilah yang terjadi dengan Kristus. Inilah yang terjadi dengan Tuhan yang kita imani sampai hari ini, yang kita sembah sampai hari ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita melihat simbol dari kematian Yesus, kebangkitan Kristus adalah salib. Kita akan melihat tulisan salib. Bisa kita mengartikan, bisa kebetulan atau bisa saja tidak kebetulan, punya makna tersendiri. Tulisan kata salib, kita melihat kata awal S. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia mengalami kesengsaraan. Dia memulai karya penebusannya, yaitu dia harus mengalami sengsara yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, kepedihan yang luar biasa, harus dia tanggung karena untuk menyelamatkan kita yang seharusnya kita tidak layak. Kita tidak layak untuk diselamatkan karena dosa yang sudah diperbuat mulai dari Adam dan Hawa sampai dengan kita hari ini. Namun Kristus, dia rela menanggung sengsara yang begitu hebat di atas kayu salib. Namun tidak selamanya dia menderita sengsara. Dia mengalami kemenangan. Ada kata salib berakhir dengan huruf B, yaitu bangkit. Ini berbicara tentang kemenangan Tuhan ketika ia sedang berjuang.
untuk menebus kita dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku di kasih Tuhan, Tuhan kita sudah memberikan kasih-Nya yang paling besar, menderita mati di atas kayu salib. Mengapa harus jalan salib yang Ia pilih? Itulah cara yang Tuhan kehendaki. Walaupun melalui orang-orang yang memusuhi Dia, melalui orang-orang yang berkhianat terhadap Dia, namun jalan salib yang dipilih oleh Yesus. Bisa saja Yesus menanggung kita mati harus dengan cara mati sebagai pengganti korban. Seperti dalam perjanjian lama, para imam harus setiap hari mempersembahkan korban pengampunan dosa. Tetapi Kristus hanya satu kali. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bisa saja kalau harus Dia mengalami kematian, menanggung dosa kita, bisa saja dengan kematian yang lain. Bisa saja langsung ditembak, langsung mati, tidak harus menderita, tergantung di atas kayu salib. Bisa saja langsung dipenggal, tidak lama juga menderita, langsung mati. Tetapi Yesus pilih menderita di atas kayu salib sebelum Dia mengalami kematian. Bahkan Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita melihat tangan, kaki semua dipaku, tidak membawa Dia langsung mati. Bahkan ketika Ia di atas kayu salib, Dia diejek, dihina, dikenakan mahkota penghinaan. Seharusnya mahkota itu adalah penghargaan, penghormatan bagi seseorang. Tetapi Dia diberikan mahkota duri sebagai mahkota penghinaan. Kita melihat duri yang dianyamkan di kepala Yesus. Durinya dianyam sehingga durinya itu tidak ada yang bisa dielak. Semua bagian, semua ada durinya. Betapa sakitnya kepala Yesus ketika Ia dikenakan mahkota duri. Dia tetap rela dikenakan mahkota yang menghina itu. Bahkan ketika Ia juga disodorkan anggur, Dia hanya sebatas mengecap, setelah itu Dia tidak mengecap. Menurut beberapa ahli tafsir dikatakan, anggur yang diberikan itu adalah bius untuk mengurangi sakit yang dialami ketika seseorang dihukum mati di atas kayu salib. Yesus tidak memilih untuk meminumnya karena Ia tidak mau mengurangi rasa penderitaan atas kayu salib. Nah, Ia dengan penuh kerelaan rela menanggung kesengsaraan, penderitaan di atas kayu salib. Cuma Tuhan, dikasih Tuhan, kita melihat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, Yesus mati, menderita mati di atas kayu salib. Sehingga kita melihat sampai Dia mati dan pada hari ketiga Dia bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menyerah dalam kehidupan kita. Malah lebih banyak sengsaranya, malah lebih banyak masalah silih berganti datang. Semuanya itu adalah salib yang sedang kita jalani. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan yang sedang melanda keluarga kita. Mari kita terima dengan apa adanya. Jika kesulitan, jika pergumulan yang sedang kita alami adalah kepercayaan dari Tuhan, sampai pada waktunya kita mampu melewatinya, sehingga pada waktunya nanti kita akan menjadi saksi Tuhan, memberkati banyak orang melalui kesulitan, pergumulan hidup yang pernah kita lewati. Berikutnya kita akan melihat dalam karya penebusan kebenaran apa yang dapat kita temukan. Yang kedua adalah keunikan penderitaan Kristus. Ayat 18 di sana dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Apa saja yang unik dalam
penderitaan Kristus. Yang pertama kita melihat adalah satu kali untuk selamanya. Apa yang dikatakan dalam ayat 18? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dalam kitab Roma yang kita baca tadi juga demikian. Hanya satu kali Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Hanya satu kali Yesus menjadi korban penebusan dosa. Sebelum Kristus mengambil posisi tempat mati di atas kayu salib, menebus kita satu kali untuk selamanya, menebus manusia dari dosa satu kali untuk selamanya. Di mana sebelumnya para imam harus setiap hari, mereka harus setiap hari mempersembahkan korban penghapusan untuk penghapusan dosa. Pertama, mereka harus membawa korban untuk penghapusan dosa untuk dirinya. Setelah dirinya sudah diampuni, sudah dihapus dosanya, baru kepada orang lain, baru kepada umat yang lain. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, tetapi Yesus hanya satu kali ia mati di salib, hanya satu kali ia menyerahkan diri menjadi korban penebusan dosa. Yesus bukan untuk dirinya, bukan untuk menebus dosanya. Sekalipun Yesus memiliki natur manusia 100%, selain Allah 100%, dia tidak memiliki dosa sedikit pun sampai napas terakhir. Yang Yesus lakukan, mengorbankan dirinya semata-mata untuk kita semua, untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan, semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, semuanya itu Yesus lakukan ketika ia ada di atas kayu salib. Itulah sebabnya tema kecil kita adalah, yaitu karya penebusan yang sempurna. Ketika Tuhan menderita di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, dia sudah melakukan karyanya yang sempurna. Dan bahkan pada hari ketiga dia bangkit. Lalu kita melihat yang kedua, apa yang unik di sini? Keunikan penderitaan Kristus. Bersifat redemptif. Bersifat redemptif. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan redemptif di sini? Yaitu yang dimaksud adalah penebus. Apa yang dikatakan dalam ayat 18? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jemaat Tuhan sekalian, di mana Petrus atau untuk orang yang tidak benar. Di sini Yesus, yaitu dia sebagai penebus, dia menggantikan kita yang seharusnya kita yang dihukum, yang seharusnya kita yang dibuang. Namun kita melihat dibuang dari mana? Dari hadirat Allah. Tapi kita melihat di sini Yesus mengambil posisi, menggantikan kita, menebus kita, membayar kita. Ada sebuah cerita jemaat Tuhan sekalian. Seorang anak bernama John. Dia punya cita-cita. Kalau sudah besar, ingin menjadi tentara. Cita-citanya akhirnya tercapai. Karena dia tekun, dia tidak putus asa untuk disiplin. Sampai akhirnya memenuhi semua persyaratan menjadi seorang tentara. Tentara Amerika. Ketika ia sudah menjadi tentara, dia memiliki prestasi yang baik. Ketika terjadinya suatu peperangan, kalau tidak salah saya, perang Teluk, maka John bersama teman-teman yang lain yang sama-sama memiliki prestasi akan dikirim untuk berperang. Ya, karena Amerika juga terlibat di dalam perang Teluk itu, yaitu mereka diutus
untuk berperang di Timur Tengah. Ketika mereka ada di medan perang, musuhnya begitu hebat sehingga mereka mundur. John bersama teman-temannya berbalik mundur. Setelah mereka jauh mundur kembali, John teringat dengan seorang temannya, ada yang ketinggalan. Sehingga dia lebih memilih untuk berbalik ke tempat medan perang itu. Dia menjemput temannya yang ketinggalan. Ketika ia menjemput temannya, ia berjumpa dengan temannya. Tembakan dari musuh bukan kepada teman John, tetapi kepada John sendiri. Sehingga ia meninggal. Setelah kedua orang tuanya mendengar berita kematian anak yang sangat kasihi, orang tua menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Dalam berjalan waktu, setelah 3 tahun kemudian, orang tuanya mengundang teman-teman John untuk ucapan syukur di rumahnya. Semua temannya datang, hanya satu yang tidak datang. Yang tidak datang siapa? Yang tidak datang adalah teman yang John tadi selamatkan. Dan setelah mereka sedang mereka ramah tamah di rumah orang tua John, ada yang membunyikan bel. Ketika dibukakan pintu, ternyata adalah teman John sendiri. Teman John yang tadinya diselamatkan dari medan perang. Dan ketika ia masuk, dipersilahkan masuk, dia dalam keadaan tidak sadar, sedang mabuk-mabukan. Ketika orang tua John melihat teman John yang John selamatkan 3 tahun yang lalu, dalam keadaan yang tidak senonoh, tidak mencerminkan seorang tentara, minum mabuk, ya minta maaf kalau ada tentara di sini. Betapa kecewanya orang tua John. Mereka berkata, anak mereka rela mati di medan perang demi menyelamatkan orang yang tidak berguna ini. Demi menyelamatkan orang yang tidak berguna, yang pekerjaannya minum mabuk. Dan anak kami rela mati demi menyelamatkannya. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, apa yang kita tangkap dari ilustrasi ini, cerita nyata ini? Kristus sudah rela mati, rela menderita di atas kayu salib. Mari kita yang sudah ditebus oleh Kristus, mari kita tunjukkan hidup kita. Hidup yang berguna bagi Tuhan, hidup yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, hidup yang berguna bagi keluarga kita, hidup yang berguna bagi gereja, hidup yang berguna bagi masyarakat, hidup yang berguna dimanapun kita berada. Bagaimana dengan diri kita? Sejauh mana kita menghargai pengorbanan Kristus? Kita melihat yang berikutnya, keunikan penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah. Apa yang dikatakan dalam ayat 18? Di sana dikatakan, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, keunikan penderitaan Kristus, yaitu menghubungkan kita kembali kepada Allah. Yang seharusnya kita punya sekat, hubungan kita terputus dengan Allah, kita menjadi musuh Allah. Tetapi karya Kristus di atas kayu salib, ia membawa kita didamaikan kembali kepada Allah. Kita tidak perlu lagi melalui imam untuk datang kepada Allah, tidak lagi melalui imam untuk mohon pengampunan dosa, tetapi kita bisa langsung seperti kita saat ini. Semuanya ini kita alami hari ini. Sejak kita percaya Yesus, semuanya itu sebagai karya penderitaan Kristus di atas kayu salib yang mendamaikan kita kepada Allah. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, mari kita terus datang kepada Allah. Tidak perlu kita menjauhkan diri dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah berdamai dengan Allah. Betapa bahagianya manusia. Betapa bahagianya manusia yang mau percaya kepadanya karena sudah berdamai dengan Allah. Namun masih banyak manusia yang memilih tetap menjadi musuh Allah, tetap menjadi murka Allah. Oleh karena itu, mari kita tetap memelihara iman kita sampai Tuhan menjemput kita, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya.
Kita melihat yang ketiga. Dalam karya penebusan, kebenaran apa yang dapat kita temukan yang ketiga? Yaitu konsep yang harus dimengerti dalam karya penebusan. Ayat 19 di sana dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dari sekian banyak kitab dan pasal dan ayat dalam kitab Perjanjian Baru, salah satu bagian yang sulit untuk ditafsirkan, untuk dimengerti adalah 1 Petrus 3 ayat 19 maupun 20. Kita melihat beberapa tafsiran bapak-bapak gereja pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, atau ketika Kristus ketika Kristus antara kematian dan kebangkitannya. Beberapa bagian firman Tuhan juga yang menyinggung bagian ini, yaitu turun ke dalam alam maut, yang senada dengan kalimat ini, bagian ini. Kita melihat tokoh gereja atau bapak-bapak gereja yang dapat kita lihat ketika mereka ingin mencoba menafsirkan bagian ini. Pertama kita melihat Martin Luther, bapak reformasi. Pandangan beliau terhadap bagian ini ketika Yesus, antara kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, yaitu ia mengatakan, saya sungguh-sungguh tidak mengerti apa yang dimaksud sang rasul ketika menuliskan bagian ini. Martin Luther dalam pengakuannya, ia betul-betul tidak mengerti maksud dari tulisan dalam bagian ini. Dia dengan jujur, dia tidak malu mengaku kalau dia tidak mengerti ayat ini, tidak mengerti menafsirkannya. Sehingga ia berkata, saya sungguh-sungguh tidak mengerti apa yang dimaksud sang rasul ketika menuliskan bagian ini. Orang hebat, orang yang begitu teliti firman Tuhan. Martin Luther adalah orang yang pernah membuat reformasi, sehingga hari ini kita adalah lahiran dari Martin Luther. Tetapi dia tidak malu mengakunya, tidak malu mengaku keterbatasannya, tidak mengerti bagian firman Tuhan ini. Terkadang orang yang sudah hebat, orang yang dikenal banyak orang pintar, walaupun penafsirannya keliru, yang penting dia punya penafsiran. Yang penting orang tidak melihat segi kelemahan, kekurangannya. Tetapi kita belajar dari Martin Luther, dia tidak malu mengakui keterbatasannya untuk mengerti, untuk memahami firman Allah dalam bagian tertentu. Sekalipun dia adalah seorang pakar, dia tidak malu mengakuinya. Kita melihat yang kedua, tafsiran Bapak Gereja yang kedua, Clement. Clement ini dari Alexandria. Seperti apa tafsiran dia? Pada waktu Kristus mati, sebelum Yesus bangkit, ia pergi ke neraka. Menurut penafsiran Clement, Bapak Gereja mula-mula, menurut penafsiran dia, ketika Yesus ada 3 hari di dalam kuburan, roh Yesus itu pergi ke neraka untuk menginjili orang-orang yang masuk neraka. Ini pandangan dari Clement, Bapak Gereja, bahwa Yesus selama 3 hari dalam kematiannya, rohnya pergi untuk menginjili orang-orang yang sudah mati. Pandangan Bapak Gereja yang ketiga, Origen. Seperti apa pandangan beliau? Ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat meskipun ia sudah mati. Ini hampir senada juga dengan pandangan Clement, bahwa manusia masih ada kesempatan. Kalau ia nanti sudah mati, masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk diinjili. Apakah sampai di sini pemahaman kita? Mari kita melihat berikutnya. Pandangan Bapak Gereja berikutnya, Agustinus dari Hippo, ya, pada abad yang ke-14 kalau tidak salah saya. Pandangan beliau, sebelum Kristus berinkarnasi, Yesus berbicara kepada umat, yaitu melalui Nabi Nuh, sebagaimana ayat yang ke-20. Pandangan Agustinus,
di sini dia menafsirkan ketika Yesus mati selama 3 hari. Dalam penafsiran dia terhadap bagian ini, dia berbeda. Dia berbeda bahwa sebelum berinkarnasi, Yesus berbicara kepada umat, yaitu melalui Nabi Nuh. Dalam teks ini, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Bukan dalam penjara seperti di LP, bukan begitu yang dimaksud. Yaitu orang yang di penjara adalah orang yang berdosa. Orang yang mengalami kehidupan, kematian di luar Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih dalam Tuhan. Menurut Agustinus, bahwa bagian firman Tuhan ini yaitu menjelaskan bahwa Kristus sebelum berinkarnasi, yaitu ia berbicara kepada umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu, dan bahkan kepada semua umat manusia pada umumnya. Ia berbicara, menyampaikan melalui Nabi Nuh. Ya, lalu kita melihat yang terakhir, John Calvin. Seperti apa pandangan John Calvin? Pandangan John Calvin terhadap ayat ini, atau pandangan John Calvin terhadap karya Kristus sebagai penebus dosa manusia di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari ketiga. Gambaran betapa besar penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Tafsiran yang mana yang benar? Tafsiran yang mana yang benar? Tentu tafsiran yang dapat kita lihat di sini yang lebih cocok, bukan cocok logi, yang lebih alkitabiah adalah pandangan John Calvin, yaitu ia menafsirkan bagian firman Tuhan, bahkan Yesus, bahkan ia turun ke dalam alam maut yang paling dalam, yang senada dengan ayat ini. Kalau tidak salah dalam Efesus 4 ayat 9, kalau saya tidak salah, yaitu gambaran bahwa betapa besar penderitaan yang harus ditanggung Yesus, yaitu dia harus menanggung dosa manusia yang begitu hebat, yang begitu besar, kalau boleh saya sebutkan kata besar, yang hanya ditebus, dia harus mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bahwa terkadang ada begitu banyak tafsiran yang membingungkan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita mengambil asal tafsiran dari pengkhotbah ini, dari pengkhotbah itu. Kita harus mempelajari dengan baik bagian Alkitab, supaya kita mengerti, memahami apa maksud para penulis, apa maksud para nabi, apa maksud para rasul ketika mereka menuliskan ilham yang mereka dapatkan dari Allah. Sebagai penutup kita hari ini, kematian dan kebangkitan Kristus memimpin kita kepada sebuah jalan kemenangan. Dan saat ini Yesus sudah menang. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dia sudah di surga, menunjukkan kemenangannya. Kalau Kristus sudah menang, maka jaminan kepada setiap kita juga mengalami kemenangan. Yang berikutnya, Kristus sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Mari kita hidup dalam kekudusan. Kristus sudah menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Semua masalah bisa manusia selesaikan, cepat atau lambat. Masalah kemiskinan, masalah pekerjaan, masalah relasi, dan sebagainya dan sebagainya. Bisa kita selesaikan sesulit pun masalah kita di dunia ini. Tetapi berbicara masalah dosa hanya melalui pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Kristus sudah rela berkorban di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita,
mari kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam pertobatan. Kita melihat berikutnya. Tidak ada penginjilan setelah kematian. Manusia hanya hidup satu kali. Setelah itu dihakimi. Kalau kita melihat beberapa pandangan Bapak Gereja tadi, baik Origen maupun juga Clement, masih ada kesempatan untuk bertobat setelah kematian. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan menerima Injil setelah mengalami kematian. Itu adalah tafsiran yang salah. Pemahaman yang salah. Tidak ada penginjilan setelah kematian. Manusia hidup satu kali. Setelah itu kita menghadap penghakiman. Sehingga tidak ada kesempatan setelah kematian kita bertobat. Oleh karena itu, mari selama kita hidup di dunia ini, mari kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup di jalan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Berikutnya, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di tengah dunia ini, mari kita beritakan Injil kepada mereka yang belum percaya dan belum hidup dalam pertobatan. Sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam pertobatan, mari kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil. Mari kita mendoakan mereka. Mari kita membawa mereka hidup dalam pertobatan. Setidaknya hidup kita menjadi berkat. Setidaknya hidup kita menjadi saksi. Agama Kristen adalah agama saksi, agama yang bersaksi kepada orang yang belum percaya. Oleh karena itu mari kita sebagai anak Tuhan, kita tidak sia-siakan hidup kita. Kita gunakan hidup yang masih ada ini. Selain dari kita hidup berguna bagi Tuhan, hidup berguna bagi sesama, mari kita memberikan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kesempatan untuk kita melayani di dunia ini, selama kita masih sehat, selama kita masih dapat kepercayaan, sekalipun kita masih hidup, kalau kita sudah tidak sehat, kalau kita tidak dapat kepercayaan, kita terbatas untuk dapat melayani, untuk memberikan kasih kita kepada yang lain. Demikian juga terlebih kepada mereka, saudara kita yang belum hidup dalam pertobatan. Jangan sampai sebelum mereka menghadap murka Allah, menghadap penghakiman Allah, jangan sampai mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan kita sore hari ini boleh memberkati kita sekalian.